malam, gengs. Sama Om Heri ya. Om Heri dari SMC Sultra and Mac Community. Nah, ini lagi di sekrenya nih. Sebelum meninggalkan Kendari, saya berjumpa dengan beberapa kawan pemotor di kota Kendari. Untuk teman-teman yang touring di Kendari, jangan lupa main ke sini ya, Om ya. Siap disambut, dijamu nih. Sudah ada gorengan ini. Daging sapi itu nih? Sop kikil? Hah? Kaki sapi? Iya. Sama telur setengah matang ini ya? Setengah matang, telur ayam kampung. Sama Bang Lutfi ya? Iya. Kendari Mexona. Dari Mexona. Ini dibawa ke sini kenapa ya? Iya. Ya, makasih. Warung Pai itu namanya apa? Sop kikil. Warung Sop Kikil Kendari. Ini daerahnya? Daerah bypass. Daerah bypass. Kita sarapan dulu. Usai menikmati sop kikil sapi di warung Bang Aji, saya berjumpa dengan kawan-kawan pemotor NMAX dari Bau-Bau, sebuah kota di Pulau Buton yang saya tapaki beberapa hari lalu. Sayang sekali, kami baru berkenalan sekarang. Ya, nggak apa-apalah. Semoga kita bisa berjumpa di waktu yang akan datang. Di sekrenya Kendari Mexona. Keesokan harinya, saya pamit dari rumah Om Ardi untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak Om, sudah menyediakan kamar atas sebagai tempat saya bermalam dan mengedit video selama di Kendari. Begitulah cara saya menjalani touring motor satu tenda untuk Indonesia. Sembari menikmati alam, saya juga membuat video untuk channel YouTube Satu Tenda. Di setiap tempat yang saya rasa suasananya adem, saya berhenti sehari dua hari untuk bekerja. Setelah itu, lanjut jalan lagi. Tampaknya pekerjaan seperti ini mudah dan menyenangkan. Namun, sesungguhnya ia tidak seindah yang dibayangkan. Coba timbang, di saat sudah lelah, kita harus bekerja. Di ujung bersenang-senang, kita mesti memeras isi kepala jadi kata-kata, menanggung lelah berjam-jam di depan laptop. Serius, itu berat sekali. Hanya komitmen, kekuatan, juga tekad baja yang membuat saya masih bisa tertawa hari ini. Motor. Oke. Dua hari lalu, Om Heri berpesan agar saya memilih jalur ke Morowali dengan menghindari jalan rusak. Tapi, apalah daya,
Perjalanan ini sangat bergantung pada peta online. Kemana ia mengarahkan, ke situ ban sisiol saya pacu. Ada jembatannya, baru nyebrangnya pada ini. Berapa Om? Berapa? 5.000? Dan jadilah saya sampai di sini, jalan tanah 1000 lubang. Dugaan saya jalan ini memang sulit dibetulkan. Selain melewati rawa, jalan ini juga sering dilintasi truk-truk besar bermuatan berat hampir setiap hari. Mungkin itu alasannya, maka ia dibiarkan begitu saja. Tapi bagaimana dengan masyarakat sekitar? Bukankah mereka juga berhak menikmati jalanan beraspal mulus layaknya sesama warga di tempat lain? Sudahlah, saya tak punya hak untuk banyak bicara. Saya hanya berharap dokumentasi ini membuat kaki kita bergerak untuk melakukan apa yang kita bisa, mengusahakan apa yang kita sanggup. Lepas jalan rusak, saya menggapai jalanan beraspal. Kembali saya peroleh hadiah terindah alam Indonesia. Jalanan meliuk, rumah warga nan sepi, aroma perkampungan, juga pohon-pohon yang tumbuh rapi di tepian jalan. Tikungan yang satu membuka jalan menuju tikungan yang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Hingga tiba-tiba hujan datang mengguyur. Saya sempat rehat sejenak di sebuah warung di tepi jalan sekitar Konawe Utara. Sialnya, saat rehat tadi, saya menutup aplikasi map untuk restart HP. Tak saya sangka, setelah dihidupkan kembali, map sudah tak bisa diakses. No sinyal. Sebagian besar wilayah Konawe Utara belum punya sinyal telepon hingga hari ini, meski mereka sudah Indonesia sejak sedia kala. Lalu, kita bicara soal belajar online. Coba kalian bayangkan. Menurut warga yang saya tanyai, butuh sekitar 2 jam lagi untuk sampai ke perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah. Dan sepanjang jalan hingga perbatasan, status sinyal GSM, geser sedikit mati. Bahkan di beberapa daerah yang lain, tidak ada sinyal sama sekali. Baiklah, sang petualang tak pernah mengenal kalah, maju terus Sol. Suasana sekitar tampak berubah. Perkebunan sawit mulai terlihat di sepanjang tepian jalan. Saya teringat beberapa waktu lalu saat touring keliling Sumatera, boleh saya bilang hampir 70% jalan yang saya lewati penuh pohon sawit. Dan sekarang saya kembali menemukan berhektar-hektar lahan sawit. Oh ya gengs, kalau kamu melintas di sini, pastikan tangki motor penuh terisi bahan bakar. Karena sejak perkampungan tempat saya berteduh tadi, tak ada lagi pom bensin. Kalau mau ngisi bahan bakar,
ya dari eceran yang dijual penduduk sekitar. Di Tugu perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, saya beristirahat sejenak, minum kopi pahit buat menghalau dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hujan terus datang berulang sejak tadi, juga kabut tebal turun menutupi sebagian ruas jalan. Setengah jam dari perhentian tadi, saya tiba di portal pemeriksaan surat rapid COVID-19. Sejak masuk Celebes, saya sudah dapat info Sulteng paling ketat perihal COVID. Pintu-pintu perlintasan dijaga ketat. Dan bagi mereka yang mau melintas, harus bawa hasil rapid negatif corona. Jalan hingga ke Morowali, saya harus melewati banyak sekali tanjakan dan turunan yang kondisi jalannya rusak dan berbatu lepas. Ini membuat saya sangat kewalahan mengendalikan si Sol yang dibebani 3 box di belakang. Masuk kota Bahodopi, saya masih kesulitan mendapatkan sinyal, sementara hujan datang dan pergi sesuka hati. Perjalanan yang cukup melelahkan hari ini. Halo gengs, ini kita sudah di Morowali. Hanya memang ini kemalaman karena tadi hujan deras sekali dan kita kemalaman. Ini udah mau gelap, mau jam 6. Makanya kita memilih buat istirahat. Nah, tapi persoalannya adalah ini tengah kota. Nah, akhirnya saya cari-cari informasi gereja Katolik Stasi, ini gereja Stasi, dan tidak ada orang. Jadi ya mungkin kita malam ini beristirahat di sini. Nanti nggak lama kita bangun tenda. Rencana nanti tenda kita di sini, di pojokan sini biar tidak terlalu mencolok. Besok pagi-pagi kita lanjut. Jalanan tidak mengajarkan kita menaklukkan jarak. Namun, ia menebalkan tekad untuk memperluas cakrawala, bahwa tatkala jarak tempuh kita semakin panjang, maka cara kita memandang Indonesia pun kian matang. Kita matang karena sering menang di hadapan tantangan. Kita garang karena sering memilih bertarung daripada mundur. Kalau hidup adalah sebuah pertarungan, maka bertarunglah hingga peluit terakhir. Kalau hari-harimu adalah petualangan, maka jangan pulang sebelum finish. Salam meliuk, salam satu tenda.